Ya. Tapi ketika kita dalam keadaan salah, pernah nggak kita? Terseret nggak? Jadi jangan lagu-laguan, udah miskin lagu-laguan, yang main apa namanya ganja itu lumayan. Kalau ketangkep lebih lumayan lagi. Tuh di kompleks saya nih, jadi bukan aib, ini motivasi buat kita semua. Ya, belum lama sebulan yang lalu tangkap. Semua yang dipunya dijual. Motornya Scoopy, atu-atunya dijual. Scoopy belum cukup, apalagi dijual. Harta yang orang tuanya punya dijual. Kapan kita membahagiakan orang tua kita? Hidup kita cuma ngasih orang tua kita. Hidup kita cuma ngasih orang tua kita menangis. Lalu mana kamu menjadi anak yang bakal berbakti ke orang tua? Ingat, sebadir-badirnya kita jangan salah. Nanti kita akan merasakan bahwa kita punya anak yang badir. Jadi jangan, hati-hati. Ya, hukum itu jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur. Makanya jangan heran kita punya anak badir yang susah dikasih tahu. Kita lihat mindset otak kita tidak pikir lagi, kita balik lagi. Dulu kita bagaimana orang tua kita? Orang tua kita songong orang tua. Kita sekarang jadi orang tua, anak kita songong sama kita. Kita pengen anak kita nurut sama kita. Tanpa kita berpikir bagaimana dulu kita bersama orang tua kita. Apakah kita saling membuat orang tua dia tersinggung atau tidak? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran jelas, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sampai apa lanjutannya? Wala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma dan janganlah kamu ngomong sama orang tua kamu, kedua orang tua kamu nih. Doang. Tong, beliin gue cabe. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Harusnya Allah bergetar ketika orang tua kita tidak ridho. Makanya yang paling keramat, makanya Bang Haji Roma Irama bikin lagu yang luar biasa. Betul, karena apa? Rujukannya selalu dari Al-Quran. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Daging itu malah gede juga, pada lebat dia. Pada lebat ya. Itu kalau bukannya orang tua nggak bakal gede tong. Rahasia ingat itu. Darah dagingmu dari air susunya. Apalagi jiwa ragamu dari kasih. Diurusin lu dikasih makan orang tua. Diurusin ente semua tuh pada orang. Biar apa? Biar ente semua jadi orang pintar. Mana ada orang tua yang mau anaknya jadi orang bodoh. Jadi tukang dia jualan bensin aja. Bukan ada yang menghinakan, tapi jelas ya. Ketika anak kita yang berpendidikan bagus dengan didikan orang tua yang bagus, mustahil anaknya jadi orang yang biasa, mustahil. Ya, makanya tadi kembali lagi ke takdir sini. Ya, kita sebanyak apapun ya, nama takdir jadi kurang ojek ya, kurang ojek. Cuma
kembali lagi usaha tidak akan mengkhianati usaha dulu minta sama Allah. Berarti apa? Kalau dia susah, ada yang apa yang dia minta belum dikabul sama Allah. Mungkin karena apa? Karena dia belum begitu dekat dengan Allah Subhanahu. Sekolah ya sekolah tinggi, tapi tidak sekolah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya kurang, sholatnya kagak, puasanya belentang-belentong, bahkan juga kagak, sering melakukan maksiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho. Ya. Gitu. Ya. Ini motivasi buat semuanya. Karena miris saya, apalagi ada di majelis taklim saya sendiri. Kalau anak saya sudah bukan paling, mungkin yang belum ngaji sama saya sudah paham bagaimana. Ya. Ya. Kenapa orang tua keras? Kenapa sih? Nih dengerin. Kenapa orang tua keras? Kenapa orang tua ketika kita main kita dicariin? Kenapa? Karena takut kamu tuh mainnya sama orang-orang yang bakal rugi. Kenapa? Karena pasti orang tua akan terlibat apabila anaknya iman. Lalu kapan kamu mau bangga orang tua? Hah? Coba pikir orang tua kamu besok atau bahkan malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut. Kamu ini bukan buat bocah, buat orang tua juga yang masih punya bapak, yang masih punya ibu. Ya, perlu ya birun walidain. Kita senangi orang tua kita. Bagaimana caranya setiap hari kita buat tersenyum orang tua kita. Jangan kita bantah orang tua kita. Ya, kalau kita pengen ridho, pengen hidup yang bahagia, pengen hidup yang tentram, pengen hidup yang enak, dengerin apa kata orang tua. Paham, paham. Jangan paham-paham doang. Ini ada HP tergagal kan. Ini saya miris. Miris. Jadi hati-hati berteman. Ya, jangan sekali-kali tuh. Apa jangan sekali-kali coba dah. Emang enak, emang. Gua cobain. Enak aja lem-lemtok. Harum-harum. Udah aku ketek gua aja nih. Ngapain lempok? Kalau pada mau mabuk nih, banyak tuh. Ketek bawa berapa tuh? Sabar di sini, jauh maju. Ayo. Mau paling kanan siap ya? Ayo. Coba sama Suryadi. Adnan. Adnan. Gak usah pakai lem. Lebih ajiban kan lo bawa berapa keteknya no? Ini mohon maaf saja, saya ngomong agak panjang sedikit, nggak perlu kita ngaji udah malam itu. Karena saya baru pulang dari Polsek Pondok Gede, ada urusan. Makanya saya telat ngurusin, udah beres, ada orang yang saya kenal, AKBP, datang, tolong terus beresin, udah beres, gitu, udah beres, saya langsung balik kemari. Kenapa? Walaupun bukan sedarah sama saya, walaupun bukan sedaging sama saya, saudara daging, walaupun bukan sesusuan sama saya, tapi ketika orang sudah melakukan kebaikan walaupun sedikit kepada saya, wajib bagi saya itu melakukan kebaikan juga untuk dia. Jadi mohon maaf kalau ada yang berpikiran bahwasanya malah ninggalin majelis taklim, bukan yang ngurusin majelis taklim, malah ninggalin majelis taklim. Kita tahu. Kalau ada yang masih mikir begitu, saya doain dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Inilah seorang guru. Guru itu bagaikan orang tua. Ya, jangan pernah berpikir bahwasanya guru galak, guru selalu marah sama murid, guru selalu ngomong belak-belakan terhadap murid. Kenapa? Karena murid salah diomelin belak-belak.
Karena orang tua. Jadi guru adalah orang. Ketika kamu dalam keadaan kesulitan, orang tua yang akan terlibat. Sejelimet apapun masalahnya, namanya guru, namanya orang tua, pasti mikirin. Kamu kelaparan aja, nggak usah jauh-jauh, kelaparan. Bikin sesuatu masa iya ya orang tua kagak ngasih makan. Jadi orang tua marah, orang tua kesel, guru marah, guru kesel kepada kita, kita berpikir ada apa guru bisa marah sama kita? Mungkin ada sesuatu yang bikin orang tua kita marah. Mungkin ada sesuatu yang bikin guru kita marah. Seandainya yang kena, ini orang yang kena juga bukan orang kaya. Yang kena orang miskin, yang kagak punya duit, anaknya lagu-laguan. Ngapa sih ngomong gini? Biarin. Emang nyatanya miskin. Lagu-laguan mainin ganja. Hah? 50 juta duit dari mana? Seminggu harus ada. Hah? Ayo. Kapan membagiin orang tua? Kapan menyuruh orang tua? Ini di tempat saya. Kalau yang barusan di kasus itu, barusan saya ke Polsek itu, jadi dia berteman, makanya dari awal saya bilang, hati-hati main sama orang, main sama temen. Walaupun kita baik nih, sering majlis taklim, sering duduk di majlis taklim, tapi ketika kita jalan sama orang yang kagak beres, kita otomatis akan ikut kena kepada orang yang tidak beres. Walaupun kita makan sarung nih, walaupun kita pakai peci, tapi di belakang kita biasa apa? Biasa mabok, biasa judi, biasa bunuh orang, biasa maafin orang. Yang dilihat apa? Yang di belakangnya, bukan yang di depan. Ini hati-hati nih semuanya, terutama yang saling menjadi aku yang saya bimbing. Saya keras begini, saya sayang sama kalian. Memang saya orang ada lelet sedikit. Ini guru yang spesial. Ada jawel, ada lewel, ada galak. Ada apa aja lempar-lempar untuk kalian ada. Ya. Kenapa saya begitu? Saya ajarin dari sekarang biar beres. Biar tuanya nanti kamu bisa mengatur keluarga kamu yang enggak. Mendingan guru yang diem tapi masa bodoh sama kalian, terus kalian ada masalah, ya syukuri, ya udah, sabar, gitu bang, ya udah, maaf ya kalian nggak bisa bantu, gitu bang. Orang tua begitu juga, kita ketangkap polisi, orang tua, Wirina, kamu sabar udah ngomong. Coba. Ada nggak? Nggak ada. Minjem orang tua. Bilang ya lagi, kata Ustaz Ali. Orang tua angkot-angkotan, baik. Saya ngomong ke bahasa Jerman, saya sering di Jerman. Ya, Pak Eko. Tolong ya. Maaf ini saya ngomong ada kerasan, bukan saya nggak hargai yang tua-tua, bukan saya hargai diri. Ini perlu. Dan orang tua perlu pengawasan kepada anaknya. Jangan berpikir orang anak kita ke majlis, sudah majlis aja kita lempar. Bahasanya boleh dilempar. Maksudnya kita udah percaya aja nanti ke majlis, enggak. Coba majlis paling lama berapa? 2 jam atau 3 jam paling lama. Selebihnya itu tahu telepon ada di mana? Video call ada di mana? Wajib nih orang tua nih, saya tekanin. Jangan sampai nanti orang tua nih rugi di kemudian hari. Ya? Atau enggak punya kontak gurunya atau ustadznya. Kalau yang sering nginep di mes, itu orang tuanya pada tahu semua. Pagi-pagi yang kagak sekolah, pasti orang tuanya nelfon saya. Ustadz, si ini sekolah jam 7 hari absen. Tolong bangunin, lagi mangap.
Saya bangunin. Kenapa? Saya peduli juga sama anaknya. Adnan. Ini kesalahan ya. Ini wajib orang tua punya kontak dulunya. Siapa yang main sama orang tua? Dan jangan pernah sekali-kali saya bilang sama yang main ngejual nama saya. Saya nggak itu dunia akhirat. Dan walaupun punya orang tua, kayak saya marahin depan orang tua. Kenapa? Karena ngejual nama saya. Nama baik. Kalau memang mau ngabdi sama saya, ikutin apa yang saya bisa ajari. Ya? Dan orang tuanya harus sama pemikiran dengan saya. Saya nggak ingin anak ibu atau anak semuanya menjadi orang bohong. Insya Allah, ya. Makanya saya ngajak setiap malam ngaji, malam Selasa ngaji Quran, malam Rabu ngaji taklim, malam Kamis ngaji taklim, malam Jumat ngaji, bukan dong? Ini mau duduk main taklim, ada kuenya, ada bakwanya, ada lontongnya, coba nongkrong di pinggir jalan. Ya, udah ngiatin orang pada pacaran. Ya, ngiatin orang pada rokoknya habis. Jangan rokoknya mil. Enak apa ini? Mil berarti ini mil. Ya, ibu-ibu semua, tolong anaknya diawasi. Tolong anaknya hati-hati, jangan sampai ada kerugian. Baik apa? Lantar al ayyamul lati Allah, tidak akan kembali hari-hari yang sudah terlewati. Kalau kamu ada riwayat sudah masuk ke sel, ya, itu nanti ketika kamu kerja, dicek tuh, itu kelihatan tuh. Tandanya bahwasanya kamu pernah ada kasus di polisi. Nih, hati-hati loh. Yang masa depannya yang akan jadi presiden, kali gantiin Jokowi, mudah-mudahan ada gantiin. Amin. Biar gantiin ya. Siapa yang gantiin Jokowi? Suryadi. Besok ya. Besok kita gantiin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya, emang Jokowi mau begitu. Karena kesel banget dengan Jokowi itu. Lah, saya ngomongnya salah. Kan cuma 5 tahun. Nanti kalau udah turun, siapa yang mau ganti? Kalau bukan anak-anak kita. Jangan kesel dulu, makanya kalau ngomong. Makanya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati dan pikiran. Hati kita ini harus sinkron dengan ucapan. Jadi ucapan seseorang harus kita sinkronkan dulu ke hati. Dari hati baru naikkan ke mulut. Ya, ya. Saya nggak mau ada kasus di Majelis Taklim Baitul Asri, apalagi mengenai tawuran, mengenai obat-obatan. Tawuran nih, saat ini masih banyak bertawuran. Saya doain besok yang masih ikut tawuran kebacok. Ya, pegang nih omongan saya sekarang. Kalau ada anak-anak yang ikut Majelis Taklim Baitul Asri ataupun yang dengar pengeras suara ini, anaknya masih tawuran, saya doain besok. Nah, begitu. Tinggal Allah, bagaimana Allah nakdirin masih sembuh, nakdirin dia mati, Allah kasih kesehatan, atau nakdirin Allah Subhanahu wa Ta'ala masih panjang umur. Tinggal 2 pilihan, masuk rumah sakit apa masuk ke liang kubur. Pilihan hidup ke sorong-karongkah kata orang Betawi. Dengerin, hidup ke sorong-karongkah, nikmatin yang ada. Yang halal banyak, ngapain nyari yang haram? Coba, makan yang haram banyak gak? Yang halal banyak gak? Bahkan banyakkan yang halal. Enakan bir susu, enakan bir putih, sehat.
Ingat setiap apapun yang kita lakukan ada hisabnya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Mohon maaf Ustaz, saya jadi menungguin ini ceramah, bukan ceramah sih, ini mah cuma ngasih tahu. Karena saya bukan penceramah, kalau penceramah guru saya di belakang. Ya, saja. Saya nggak mau ada kasih tahu kan apa segala macam. Anak-anak majlis taklim berarti. Kalau masih ada dan pernah bantuin saya, mungkin masih bisa saya bantu. Tapi kalau sama saya yang sekedar dulu ya, dulu amat. Ya amat. Ya. Gitu aja. Ya. Kalau masih peduli sama saya, masih menghargai saya sebagai guru, masih takjim sama saya, pasti bakalan saya urusin anak saya sendiri. Tapi yang gurunya songong, sama gurunya yang paling mati dibilangin, jangan berharap suatu waktu kita dibantu oleh orang lain. Bagaimana kita peduli sama orang lain kalau kita ingin dipeduliin? Peduliin dulu orang lain, baru kita dipeduli sama orang lain. Jangan pengen dipeduliin. Nih ibu-ibu, kadang baru punya mobil satu, sombong banget. Baru punya emas baru, sombong banget. Baru punya baju gamis baru, sombong banget. Lama ya? Kita suami. Saya doain di suaminya ada rezeki. Emas, beli baju, ada mall, beli vaksin. Emang ngapain di mall? Beli vaksin doang. Kan di Indomaret kagak ada vaksin, nggak pakai. Emang jujur vaksin cuma dibikin? Apaan vaksin? Kalau nggak vaksin udah sehat. Ini airnya dan vaksin kagak ada dari vaksin. Tapi kalau ada kartunya mah mau gitu saya. Tapi alhamdulillah ini. Tapi tahu diri tuh murid. Ya, itu aja. Mari sama-sama kita dengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Mukarram Ustaz Maksuhin. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mansubi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah.